Terima kasih telah mengadakan pertemuan mendesak dan penting Dewan Keamanan PBB ini. Namun kami juga mendengar begitu banyak kebohongan di sini. Saya tidak bisa menanggapi semuanya, tetapi sungguh lucu mendengar perwakilan Federasi Rusia setelah 3,5 tahun invasi brutal dan perang brutal di Ukraina, serta pengeboman terhadap penduduk sipil di Kiev dan tempat-tempat lain berbicara di sini dengan cara seperti itu. Saya juga mendengar perwakilan Palestina. Yendo harus mengatakan bahwa orang-orang Palestina belajar propaganda dari Anda, dari era Soviet, dan Anda adalah guru yang baik. Orang-orang Palestina menciptakan terorisme sebagai cara untuk memajukan tujuan mereka, dan itu mencakup semua faksi Palestina. Dan hingga hari ini, otoritas Palestina terus membayar gaji kepada para teroris dan keluarga teroris sesuai dengan kejahatan yang dilakukan para teroris tersebut. Dan inilah cara mereka mendorong terorisme hingga hari ini. Anda berbicara tentang perdamaian. Sejak tahun 1947, Anda memiliki begitu banyak kesempatan untuk mencapai perdamaian. Anda menolak semuanya. Hari ini sebagai Menteri Luar Negeri negara Israel, negara berdaulat bagi bangsa Yahudi yang telah berjuang demi eksistensinya selama hampir 2 tahun di 7 front yang berbeda. Saya di sini hari ini karena para sandera kami masih berada di sana, kelaparan, disiksa oleh Hamas dan Jihad Islam di penjara bawah tanah Gaza. Pada 7 Oktober, Hamas menyerbu Israel tanpa alasan. Mereka melakukan kejahatan keji seperti yang dilakukan Nazi dan ISIS. Mereka membunuh dan memperkosa perempuan, membunuh anak-anak di depan orang tua mereka, dan orang tua di depan anak-anak mereka. Mereka memenggal kepala orang, membakar seluruh keluarga hidup-hidup, membawa 261 sandera ke dalam penawanan yang kejam. 50 dari mereka masih di sana, kelaparan dan disiksa. Saya ingin membacakan dari laporan Projek Dina. Laporan ini menggambarkan kejahatan seksual dan kekejaman mengerikan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober. Temuan dengan benda-benda yang dimasukkan ke dalam alat kelamin mereka. Mayat-mayat perempuan telanjang ditemukan di borgol ke pohon. Mayat-mayat ditemukan dengan tanda-tanda mutilasi genital. Sebagian besar perempuan yang mengalami kekerasan seksual, termasuk di antara 166 orang yang dibunuh pada hari itu. Setelah mereka diperkosa, mereka dibunuh. Mereka kini selamanya dibungkam. Namun kekerasan seksual terus berlanjut bagi mereka yang dibawa ke dalam tawanan. Amit Susana dibebaskan dari penawanan kejam Hamas. Dengan berani ia menceritakan bagaimana ia dipaksa di bawah todongan senjata untuk melakukan tindakan seksual terhadap penawannya. Inilah kejahatan murni yang dihadapi Israel. Kejahatan Hamas masih terjadi. Akhir pekan lalu, seluruh dunia menyaksikan kelaparan kejam yang dialami Evyatar, David, dan Rom Braslavski yang disiksa di tangan Hamas dan Jihad Islam. Dunia melihat kondisi mereka yang mengerikan. Tulang-tulang menonjol di kulit mereka bagaikan kotoran hidup, menatap kematian di mata mereka. Evyatar terpaksa menggali kuburnya sendiri, sebuah tindakan yang sangat memilukan. Anda baru saja mendengarnya. Anda baru saja mendengar saudaranya Eli. Hamas dan Jihad Islam menggunakan kelaparan dan penyiksaan sandera sebagai alat kejahatan. Ini adalah bagian dari kampanye propaganda sadis yang disengaja dan direncanakan dengan baik. Tujuannya? Pertama, teror psikologis. Kedua, upaya untuk menciptakan kaitan antara sandera kami yang kelaparan dengan fitnah darah mereka terhadap Israel. Namun ini adalah kampanye kebohongan.
Israel telah memfasilitasi bantuan dalam jumlah besar ke Gaza sejak awal perang dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peperangan. Dan omong-omong, jumlahnya terus bertambah. Hamas dengan kejam membuat sandera-sandera kita kelaparan, sementara para teroris menikmati daging, ikan, dan sayuran. Dan kita melihat saudara Eviatar menunjukkan hal itu dengan foto teroris yang tampak kenyang bersama Eviatar dalam kondisi yang sangat buruk. Dan kalian semua melihat lengan tebal dan berotot dari teroris yang kenyang di samping Eviatar, kerangka hidup yang dipaksa menggali kuburannya sendiri. Kami memfasilitasi bantuan dalam jumlah besar ke Gaza. Tidak ada negara lain yang bertindak seperti ini dalam perang, dalam skala sebesar ini, di bawah keadaan yang begitu sulit. Tetapi Hamas menjarah bantuan tersebut dan menggunakannya sebagai alat keuangan. Kami tidak mendengar sepatah kata pun tentang hal itu dari perwakilan Palestina. Teroris Hamas yang kejam dan menyimpang dengan kejam memutuskan apakah dan apa yang akan dimakan para sandera, terutama apa yang tidak akan mereka makan. Eviatar menceritakan tentang hari-hari penuh di mana ia sama sekali tidak makan. Sandera yang sakit dan kelaparan hingga hari ini masih belum pernah bertemu dengan perwakilan Palang Merah, meskipun hal ini telah secara eksplisit disepakati dalam perjanjian Sandera pada November 2023. Obat-obatan yang sangat mereka butuhkan untuk bertahan hidup belum juga sampai kepada mereka. Sementara para teroris, para pembunuh yang ditahan di penjara-penjara Israel menerima perawatan medis dan nutrisi, Hamas dan Jihad Islam menyiksa para sandera kami. Negara dan organisasi teroris yang menculik warga sipil bukan hanya masalah kami saja, tetapi Hamas melakukannya dalam skala besar pada 7 Oktober. Negara dan organisasi teroris ini melakukan hal tersebut demi memastikan kelangsungan hidup dan kepentingan mereka sendiri. Para teroris secara tidak manusiawi menculik warga sipil tak berdosa sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Dalam kasus Hamas, mereka mencoba memaksakan kepada kita persyaratan agar mereka tetap berkuasa di Gaza. Mereka ingin tetap menjadi kekuatan militer terkuat untuk melanjutkan perang melawan Israel dan warganya. Fenomena berbahaya ini bisa saja terjadi besok di mana saja di dunia. Dunia harus mengakhiri penculikan terhadap warga sipil. Komunitas internasional harus membuat para teroris merasa hal itu tidak sepadan. Hari ini itu Israel. Besok itu bisa jadi Anda. Dunia telah jungkir balik sementara Hamas menjalankan mesin propagandanya. Sebagian besar media internasional baik mengabaikan kebenaran maupun mempercayai kebohongannya. Saya membaca New York Times sehari setelah Hamas merilis video yang dipelintir tentang Eviatar David. Saya mencari tetapi tidak menemukan Eviatar di halaman depan. Dan kemudian saya tidak menemukan fotonya di seluruh koran itu. Saya menyerukan kepada media internasional, tampilkan Eviatar di Roma secara jelas dan utama. Apakah ini tidak layak diberitakan? Kita sedang menyaksikan dunia yang terbalik. Kit Firaun menyaksikan agenda anti-Israel yang dipelintir dari begitu banyak media global. Mereka mengalihkan tanggung jawab dari para penculik dan pemerkosa kepada negara yang diserang. Mereka mengalihkan kesalahan dari teroris kepada para korban. Alih-alih mendukung Israel, mereka justru menyalahkan para korban dari serangan di 7 front yang berbeda. Dan saya bertanya di sini, di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, apakah Anda tahu apa yang ditweet oleh Sekretaris Jenderal Guterres setelah gambar-gambar mengerikan Eviatar di Roma dirilis? Tidak sepatah kata pun. Terima kasih.